ini bukan empat mata, baik, kembali ke screen laptop di sini, kembali ke screen. Nah, maka para sahabat bergembira. Bayangkan, perjuangan mereka dibalas dengan sempurnanya Islam. Betapapun mereka banyak berkorban, 13 tahun di Mekah, disiksa karena beriman kepada Allah. Kehilangan harta, kehilangan orang tua, tapi mereka istiqomah. Lalu diuji 10 tahun, pergi meninggalkan kampung halaman, pergi meninggalkan bisnis, pergi meninggalkan anak dan istri, tapi demi Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Lalu Allah bayar dengan sempurnanya Islam, dibayar dengan cukupnya nikmat yang mereka butuhkan di dunia, dan dibayarnya dengan keridhaan Allah atas Islam yang mereka perjuangkan. Keringat dan darah mereka menjadi bayaran bagi sempurnanya Islam yang diwariskan pada umat sampai akhir zaman. Itu bukan sumbangsih yang kecil, sumbangsih yang dahsyat, luar biasa. Maka Allah hargai mereka dengan kuntum khaira ummah. Padahal tadinya jahiliyah. Mereka jahiliyah, iwafillah. Ada yang menyembah berhala di kita? Tidak ada. Mereka menyembah berhala. Ada yang pernah mengundi nasib? Tidak. Mereka mengundi nasib. Ada yang pernah minum khamar? Kita tidak. Mereka meminum khamar. Jahiliyah mereka. Tapi begitu Islam tauhid menyentuh mereka, mereka menjadi kuntum khairu ummah. Maka yakin jika kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, kita bisa lebih mulia dari mereka. Allahu Akbar. Semangat kita, ya Wafillah. Jadi yang belum menikah jangan takut, walaupun baru ta'aruf. Baik, ya Wafillah. Maka wajar kalau para sahabat bergembira, senang luar biasa. Tapi ada sahabat yang justru menangis. Dia menangis. Dia tidak bergembira sebagaimana sahabat yang lain. Dan para sahabat tidak menyaksikan. Aina huwa? Afala yasmali anna Allah qad anzala hadhihi surah, hadhihi ayah. Apakah dia tidak mendengar Allah menurunkan ayat ini? Buru-buru berenya kok bisi can apalun. Allah menurunkan ayat dia. Padahal geus apal panggeulana. Begitu datang ke rumahnya, dia sedang menangis. Dia sedang menangis. Di mana tabki ya fulan? Kenapa engkau menangis, hai fulan? Afala tasmali anna Allah qad anzala hadhihi surah, hadhihi ayat. Apakah tidak mendengar Allah telah menurunkan ayat ini? Bacain, dibacain. Ayo bergembira bersama kami. Atau jangan-jangan kau menangis karena bergembira. Lalu dia menghela kedua air matanya. Dan dia berkata, wahai sahabat Rasulullah SAW, kaifa ra'yukum? Bagaimana menurut pendapat kalian? Idza kana rajulun yas'adul jabala, apabila seseorang mendaki gunung, falamma tasafa tarfah, apabila telah sampai pada ujungnya, kalau sudah sampai pada puncaknya, turun apa naik? Naik apa turun? Kalau sudah sampai puncak, turun apa naik? Ya turun, karena sudah sampai puncak. Ya turunlah, tidak mungkin naik. Betul kalian. Hari ini Islam telah sempurna. Hari ini Islam ada pada kesempurnaannya dan umat Islam jaya ada di puncaknya. Apakah esok lusa masih tetap di puncaknya? Apakah esok lusa masih tetap akan sempurna dan berjaya seperti ini? 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, sampai akhir zaman. Apakah di akhir zaman umat Islam akan seperti sekarang ada pada puncaknya? Jawabannya apa? Tidak. Justru umat akan kembali hina, kembali kepada titik nadir umat Islam. Apakah kalian lupa kalau Rasulullah SAW pernah menyatakan, latun kodona ural Islam urwatan. Sungguh ikatan Islam ini akan dilepaskan oleh umat Islam sendiri. Salai demi salai. Islam akan mulai ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Salai demi salai. Wa awalu ma tunqadu minal Islam as-shalah. Dan yang pertama kali terlepas dari ikatan Islam adalah salat. Umat mulai meninggalkan kewajiban salatnya. Subhanallah. Di saat kebanyakan para sahabat terjebak pada redaksi verbal ayat ini, justru sahabat yang satu ini punya pandangan futuristik yang jauh ke depan, memahami makna yang dalam di balik ayat ini. Sahabat siapa? Akang yang behind the scan. Sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Cerdas dia, Kang, mudah-mudahan cerdas Abu Bakar ya. Oh, Kang ya, punten itu nah, dia ke mana bila suatan aku buka kuping. Abu Bakar
Abu Bakar. Udah gitu Abu Bakar nangis lagi. Udah nangis lagi, kemudian ditanya, nah coriknya begitu tarik. Kenapa kau lebih keras lagi nangisnya? Tidak tahan lama, para sahabat nunggu jawabannya. Abu Bakar tidak jawab sampai bergerak digambarkan. Apa dadanya ini sampai bergetar, terseduh-seduh nangis. Terseduh-seduh betul? Saking sangat berat kesedihan yang ditimbang. Setelah menghela kedua air matanya, Abu Bakar kemudian berkata, wahai sahabatku, ayat ini menjelaskan pada kita kalau Islam telah sempurna hari ini. Kalau Islam telah sempurna, berarti tugas Rasulullah telah selesai. Betul? Iya, betul. Ya kalau Rasulullah sudah selesai tugasnya di dunia ini, lalu ngapain lagi beliau bersama kita? Apakah ada diceritakan Nabi menikmati masa pensiunnya bersama dengan para umatnya, sahabatnya? Kan tidak. Artinya itu isyarat. Ayat ini isyarat Rasulullah akan pergi meninggalkan kita. Abu Bakar, jangan kau rubah kebahagiaan kami dengan kesedihan ini, Abu Bakar. Kenapa kau ambil kegembiraan ini dari hati kami, Abu Bakar? Itu kenapa kami pulang. Kenapa aku pulang dan aku menangis sendirian? Karena aku tidak mau membuat kalian bersedih juga. Tapi kalian datang, maka aku tidak mau sedih sendirian. Ayo sedih babarengan, ayo sedih babarengan. Nangis mereka bareng-bareng berjamaah. Allahu Akbar. Berubah aura bahagia menjadi kesedihan yang sangat dalam. Terbayang mereka harus menikmati kejayaan Islam tanpa orang yang mereka cintai, tanpa orang yang membuat mereka mulia, tanpa orang yang begitu mencintai mereka, tanpa seorang kekasih Allah yang terbaik di muka bumi. Itu yang membuat para sahabat kemudian sedih luar biasa. Ini wafillah. Tidak percaya mereka dengan apa yang dikatakan Abu Bakar. Pergi mereka menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin qad qala hakada wa hakada, akhwa minas sadiqin. Wahai Rasulullah, Abu Bakar cerita bla 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 bla, bahkan ada akan pergi meninggalkan kita. Apakah benar apa yang dikatakan Abu Bakar? Allahu Akbar, subhanallah. Qad sadaqa Abu Bakrin. Benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Benar semuanya Rasulullah. Ayo, qad sadaqa Abu Bakrin. Bimaqal, dengan apa yang dia katakan. Berubah wajah sahabat. Lalu mereka meraih Rasulullah dan merangkul Rasulullah bergantian. Subhanallah. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Mintalah izin kepada Allah agar Allah menangguhkan ajalmu ya Rasulullah, agar kami masih bisa bersama dengan Anda. Apa jadinya hidup kami tanpa dirimu ya Rasulullah? Ya, itu teman sekalian. Kemudian Rasulullah pun mulai sakit-sakit badannya. Ibadillah rahmatullah. Sebetulnya ada satu tayangan, tapi saya yakin tayangan ini para balas sudah pernah menyaksikannya. Apa harus saya putar lagi? Benar. Waktu kita panjang? Panjang. Sampai maghrib, sampai subuh. Pilih. Sampai isya atau sampai subuh? Sampai subuh. Kalau saya sampai subuh, gitu. Baik, ibadillah rahmatullah. Ini satu tayangan yang saya baca sebetulnya, asli kisahnya dari sebuah kitab yang saya dapatkan, penulisnya dari Iran, tapi dia Muslim bukan Syiah. Judulnya Detik-detik Terakhir, Ad-Daqiqatul Akhirah, As-Saatul Akhirah min Hayati Rasulillah SAW. Detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Terlepas dari validitas riwayat ini, yang jelas begitu kondisi dapat kita pahami. Dan luar biasa. Sakaratul maut adalah momen yang paling berharga dalam hidup seseorang, betul? Karena saat itu adalah gambaran akumulatif dari amal seseorang selama hidupnya. Baiknya seseorang ketika sakaratul maut, itulah gambaran baik hidup dia. Buruknya seseorang ketika sakaratul maut, itu gambaran buruk kehidupannya. Bayangkan, ini sekelas Rasulullah SAW, makhluk terbaik, kekasih Allah Azza wa Jalla. Di akhir hayatnya beliau memanggil kita 3 kali. Umatku, ini yang membuat beliau cemas, khawatir. Betapapun malaikat Jibril telah mengatakan, semua malaikat telah berbaris menanti roh Anda. Pintu-pintu surga sudah dibukakan semuanya. Anda ingin masuk surga mana? Silakan ya Rasulullah. Tidak membuat beliau senang. Bukan itu yang beliau khawatirkan. Beliau
malah bertanya kepada malaikat Jibril, "Akhbir kaifa kana ummati fi akhir zaman ya Jibril." Bagaimana, jelaskan padaku bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman, Jibril. Itu ternyata yang membuat beliau cemas.